Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah rahasia sukses, siap memberi lebih, karena sadar, memberi itu adalah anugerah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 8, ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 8, ayat 1 sampai ayat 5, yang merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat gereja di Korintus. Konteks yang lebih luas, mencakup upaya Paulus untuk mengatur pengumpulan bantuan keuangan bagi orang-orang percaya miskin di Yerusalem. Inisiatif ini, yang disebut sebagai Koleksi Yerusalem, bertujuan untuk mendukung umat Kristen Yahudi di Yerusalem, yang menderita kemiskinan dan kelaparan. Di bagian suratnya ini, Paulus menggunakan persembahan dari gereja-gereja di Makedonia sebagai contoh, untuk mendorong jemaat Korintus agar menyumbang dengan sukarela dan murah hati. Gereja-gereja Makedonia, termasuk jemaat di Filipi, Tesalonika, dan Berea, juga mengalami cobaan berat dan kemiskinan ekstrim, namun, meski berada dalam situasi sulit, mereka menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Paulus menyoroti kesediaan mereka untuk memberi melebihi kemampuan mereka, dan keinginan mereka yang sungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana, sebagai tindakan kasih karunia. Pesan Paulus kepada jemaat di Korintus mempunyai banyak segi. 1. Dorongan melalui teladan kasih. Dengan mencontohkan kemurahan hati orang-orang Makedonia, Paulus bertujuan untuk mengilhami orang-orang Korintus untuk melakukan hal yang sama. Paulus menekankan bahwa pemberian yang mereka berikan bukanlah suatu paksaan, melainkan suatu tindakan sukarela yang dilakukan dengan penuh sukacita. 2. Demonstrasi persatuan. Koleksi bantuan untuk Yerusalem mewakili ekspresi nyata dari persatuan dan solidaritas di antara komunitas Kristen mula-mula. Paulus ingin gereja-gereja non-Yahudi ikut mendukung saudara-saudara Yahudi mereka, sehingga menumbuhkan rasa keterhubungan dan saling peduli dalam tubuh Kristus. 3. Perspektif rohani tentang memberi. Paulus membingkai tindakan memberi sebagai anugerah, atau hak istimewa, menghubungkannya dengan bukti akan adanya pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Kemurahan hati masyarakat Makedonia, meskipun mereka miskin, ditampilkan sebagai bukti iman, dan ketergantungan mereka yang mendalam pada penyediaan Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Konteks ayat ini sangat penting untuk memahami tujuan teologis dan pastoral Paulus yang lebih luas. Ia tidak hanya mementingkan dukungan finansial, tetapi juga menumbuhkan semangat kemurahan hati yang mencerminkan rahmat Tuhan. Keteladanan orang Makedonia menjadi motivator yang ampuh, yang menunjukkan bahwa kemurahan hati yang sejati berasal dari hati, yang diilhami oleh iman dan kasih, terhadap rekan-rekan seiman. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Paulus membagikan contoh luar biasa dari gereja-gereja Makedonia, untuk menggambarkan kekuatan transformatif dari kemurahan hati. Meskipun mengalami pergumulan berat dan hidup di bawah garis kemiskinan, orang-orang Makedonia sangat rindu untuk memberi bantuan keuangan yang melebihi kemampuan mereka. Kemurahan hati mereka tidak hanya didorong oleh kewajiban,
namun oleh pemahaman bahwa memberi adalah anugerah ilahi, sebuah hak istimewa yang harus dinikmati dan kesempatan mulia yang harus dimanfaatkan. Pesannya bagi kita hari ini sangatlah jelas. Kesuksesan sejati tidak diukur dari kekayaan atau harta benda, namun dari kesediaan untuk memberi dengan murah hati dan tanpa pamrih. Inilah kekayaan sejati yang melampaui kekayaan materi. Di dunia yang sering menyamakan kesuksesan dengan akumulasi materi maupun non-materi, perspektif Alkitabiah ini menantang kita untuk memandang hal memberi sebagai jalan menuju kekayaan dan kepuasan rohani yang sejati. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti orang Makedonia, kita harus melihat bahwa kesempatan dan kemampuan kita untuk memberi adalah anugerah dari Tuhan. Baik kita kaya dalam hal materi, atau sedang menghadapi kesulitan keuangan, setiap tindakan kemurahan hati adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan dan mencerminkan kasih-Nya. Kita harus mengembangkan semangat kedermawanan dan merasakan sukacita dalam memberi. Carilah peluang untuk mendukung orang lain, baik melalui kontribusi finansial, pengorbanan waktu, atau menyumbangkan bakat Anda. Kemurahan hati harus menjadi ekspresi alami dari iman kita. Percayalah pada penyediaan Tuhan. Sama seperti orang Makedonia yang memberi melebihi kemampuan mereka, karena mereka percaya pada penyediaan Tuhan. Kita juga harus beriman bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita saat kita memprioritaskan memberi dan mendukung orang lain terlebih dahulu. Tumbuhkan persatuan dan bangun komunitas orang percaya yang saling menopang. Kemurahan hati membangun dan memperkuat ikatan dalam komunitas Kristen. Dengan saling mendukung, kita menciptakan rasa persatuan dan menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah kemurahan hati dan teladan kemurahan hati dari gereja-gereja Makedonia. Bantulah kami untuk menyadari bahwa kesuksesan sejati terletak pada kesediaan kami untuk memberi dan melayani orang lain tanpa pamrih. Tumbuhkan dalam diri kami semangat kemurahan hati, percaya pada penyediaan dan rahmat-Mu. Semoga tindakan memberi kami mencerminkan kasih-Mu dan membangun persatuan dalam komunitas kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.